Peneliti Profesor Ali bin Muhammad As-Sehi mengatakan, kita dapat memberi nama pada jenis J1 dengan DNA suku Arab. Setelah kita mengetahui DNA Arab itu J1, maka sekarang kita bertanya, apakah hasil tes DNA klan Ba'ali? Jawabannya, hasil tes DNA mereka adalah G. Hasil itu menunjukkan bukan saja mereka bukan keturunan Nabi, tetapi mereka juga bukan orang Arab. Bab 2. Menjawab tuduhan Hanif DKK terhadap tesis penulis. Siapa yang mengabaikan metode dan kaidah ahli nasab? Hanif Alatas DKK dalam buku tersebut mengatakan, Imaduddin secara terang-terangan mengabaikan kaidah-kaidah ilmu nasab yang telah lama dirumuskan para ulama nasab. Ilmu nasab yang mempelajari silsilah dan garis keturunan memiliki metodologi dan kaidah yang ketat dan diakui para ahli sejak berabad-abad. Benarkah penulis mengabaikan ilmu nasab atau malah Ba'alwi yang kekeh ingin diakui sebagai keturunan Nabi yang menabrak ilmu nasab? Mari kita uji metode dan kaidah ilmu nasab yang terdapat dalam kitab-kitab ilmu nasab. Metode isbat nasab. Metode isbat nasab yang terdapat dalam kitab ilmu nasab semacam Rasail fi Ilm al-Ansab ada 7. Dari ketujuh metode itu semuanya menyatakan Ba'alwi batal. Metode Syuhra wa al-Istifadah. Dengan menggunakan metode pertama ini, nasab Ba'alwi batal karena syuhrah dalam kurung populer mempunyai syarat, yaitu dalam terpetik Adam al-Mu'arid dalam kurung tidak ada dalil penentang. Sedangkan kitab pengakuan Ba'alwi sebagai keturunan Nabi di abad ke-9H bertentangan dengan kitab nasab di abad ke-6H, yaitu kitab As-Sajarah al-Mubarakah yang menyatakan anak Ahmad bin Isa hanya 3, Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak ada anak Ahmad bin Isa bernama Ubaidillah atau Abdullah. Pakar ilmu nasab Syekh Husain bin Haidar Al-Hasimi dalam kitabnya Rasail fi Ilm al-Ansab mengatakan, terjemah pertama adalah dengan istifadatun nasab dalam kurung menyebarnya nasab dan syuhratun nasab dalam kurung populernya nasab di desanya dengan populer yang membuahkan keyakinan dan dengan menyebar antara manusia yang bisa terjadi keyakinan dengan berita mereka, atau dugaan kuat dan aman dari kemungkinan kesepakatan mereka untuk berdusta dengan disertai tidak adanya dalil yang menentang. Metode kitab-kitab nasab. Menggunakan metode kitab-kitab nasab, nasab Ba'alwi batal. Karena kitab-kitab nasab bisa digunakan sebagai pengisbat nasab mempunyai syarat, yaitu sebuah kitab nasab tidak boleh bertentangan dengan isi kitab nasab sebelumnya. Sedangkan kitab nasab yang mengisbat Ba'alwi baru ada di abad ke-9 dan 10H yang bertentangan dengan kitab sebelumnya. Perhatikan apa yang dikatakan dalam kitab Nihayatul Muhtaj juz 8 H319 karya Imam Ramli. Dan boleh baginya bersaksi dengan tasamu ketika tidak ada penentang yang lebih kuat dari tasamu, seperti ingkarnya orang yang dinisbahkan atau adanya ta'in dalam kurung celaan seseorang dalam nasab itu. Benar hukum demikian bahwa tasamu gugur dengan adanya ingkar dan ta'in, tetapi menurut pendapat yang kuat bahwa disyaratkan ta'in itu tidak disertai tanda-tanda kedustaan orang yang menyampaikannya. Jelas metode para nasabah dalam kurung pakar nasab dan pakar fikih membatalkan nasab Ba'alwi dengan metode
suhroh wal istifadah, karena kesuhroan Ba'alwi ditolak oleh kitab nasab abad ke-6H As-Sajarah Al-Mubarakah. Syekh Khalil Ibrahim dalam kitab Al-Muqaddimah fi Ilm Al-Ansab, syarat menjadikan kitab nasab sebagai pegangan adalah pertama, ia tidak boleh berbeda dengan kitab-kitab asal. Dalam kitab Usulu Ilmi Al-Nasab wa Al-Mufadalah Bain Al-Ansab karya Fuad bin Abduh bin Abil Ga'id Al-Jaisani dikatakan, dan tidak mungkin kita berbicara nasab terdahulu berdasar apa yang terdapat dalam kitab baru dengan bersandar kepada pendapat yang tidak logis atau berdasar memori bangsa saja. Jadi jelas kitab andalan Ba'alwi Al-Furqat, Al-Musiko, Al-Jauhar, As-Safaf, Al-Nafah, Al-Anbariyah yang semuanya ada di abad ke-9H tidak bisa digunakan sebagai isbat nasab Ba'alwi karena bertentangan dengan kitab nasab yang lebih tua, yaitu As-Sajarah Al-Mubarakah di abad ke-6H. Metode syahadah garis miring Al-Bayinah Asyariyah. Kesaksian dua orang saksi ini bisa dilakukan untuk kesaksian orang yang hidup hari ini. Tidak bisa untuk Ubaid yang hidup 1000 tahun lalu. Syekh Khalil Ibrahim mengatakan tentang Al-Bayinah Asyariyah dalam kitabnya Muqaddimat fi Ilmi An-Nasab. Aku berkata sesungguhnya masalah ini dalam kurung Al-Bayinah Asyariyah bukan untuk menetapkan nasab kabilah, tetapi digunakan untuk menetapkan nasab anak kepada ayahnya dalam kurung Muqaddimat 62. Jadi metode dua orang saksi ini menurut para ahli nasab tidak bisa digunakan untuk mengisbat Ubaid sebagai anak Ahmad. Metode ikrar menurut Syekh Khalil Ibrahim dalam kitab Muqaddimat, metode iktiraf dan ikrar ini pula tidak bisa mengisbat nasab yang jauh seperti Ubaid. Ia digunakan hanya untuk nasab orang yang hari ini hidup. Aku berkata, sesungguhnya masalah ini tidak menentukan nasab kabilah-kabilah, tetapi ia menentukan nasab seseorang yang diragukan kesahihannya. Maka ketika seorang ayah beriktiraf dan berikrar bahwa ia bapak dari anak ini, maka anak ini diisbat kepadanya dan kepada nasabnya. Metode iktiraf. Langsung petikan di sini. Metode yang kelima adalah iktiraf atau ikrar seorang laki-laki yang berakal bahwa fulan adalah anaknya. Dan orang yang diaku haruslah orang yang pantas diakui dalam kurung sebagai anak untuk pengaku. Dan tidak ada penghalang dalam kurung untuk pengakuan itu. Cara iktiraf dan ikrar seorang ayah kepada anak ini pula menurut Syekh Khalil Ibrahim digunakan untuk orang yang masih hidup, bukan untuk orang yang sudah ribuan tahun wafat seperti Ubaid. Metode Qiyafah. Metode ini pun hanya bisa dilakukan untuk orang yang hari ini masih hidup untuk melihat keserupaan antara keduanya. Bukan untuk mengisbat nasab jauh karena kita tidak bisa membandingkan antara Ubaid dan Ahmad bin Isa yang sudah wafat 1000 tahun yang silam. Metode DNA. Dalam kitab Muqaddimat fi Ilmi An-Nasab, Syekh Khalil Ibrahim menyajikan tulisan pakar DNA Arab Profesor Ubaidillah. Dalam tulisan tersebut, Profesor Ubaidillah menyatakan bahwa tes DNA telah mampu membongkar orang yang mengaku keturunan ahli bait dengan palsu dan dusta. Hal itu ketika hasil tes DNA mereka menunjukkan bahwa mereka adalah dari keturunan Persia dan Kaukasus. Maka tidak aneh mereka memerangi ilmu tes DNA ini dalam situs-situs mereka. Berbeda dengan hasil tes DNA para ashraf lain yang terkenal yang sama dan dekat dengan DNA Adnan. Profesor Ubaidillah berkata, setelah meneliti dan melakukan banyak tes dan analisis laboratorium terhadap DNA untuk mengetahui keragaman ras manusia, para peneliti menemukan
bahwa warisan genetik Arab termasuk dalam ras tersebut dalam kurung G1. Peneliti Profesor Ali bin Muhammad As-Sehi mengatakan, kita dapat memberi nama pada jenis G1 dengan DNA suku Arab. Setelah kita mengetahui DNA Arab itu G1, maka sekarang kita bertanya, apakah hasil tes DNA klan Ba'ali? Jawabannya hasil tes DNA mereka adalah G. Hasil itu menunjukkan bukan saja mereka bukan keturunan Nabi, tetapi mereka juga bukan orang Arab. Metode Qur'ah. Al-Qur'ah dalam kurung diundi digunakan sebagai isbat nasab berdasarkan hadis Zaid bin Arqam. Ia berkata, aku duduk di sisi Nabi SAW, maka datanglah seorang laki-laki dari Yaman, maka ia berkata bahwa 3 orang dari Yaman datang kepada Ali KW mengadukan sengketa hukum anak kepadanya. Mereka telah menjimat seorang wanita dalam satu masa suci. Maka Ali berkata kepada 2 orang, relakanlah anak untuk orang ini. Maka kemudian 2 orang itu tidak mau dengan bergolak. Maka kemudian Ali berkata kepada 2 orang, relakanlah anak itu untuk orang itu. Maka keduanya tidak mau. Maka kemudian Ali berkata kepada 2 orang, relakanlah anak itu untuk orang itu. Maka keduanya tidak mau. Maka Ali berkata, kalau bersama-sama orang yang bertengkar, aku akan mengundi di antara kalian. Maka barang siapa keluar undiannya, anak ini miliknya, dan ia harus membayar 2/3 diat bagi yang lain. Maka kemudian Ali mengundi di antara mereka, maka ia menjadikan anak itu bagi yang keluar undian. Maka Rasulullah tertawa hingga terlihat gigi gerahamnya. Metode Qur'ah pun tidak bisa dilakukan untuk nasab Ba'ali, karena metode ini dilakukan hanya ketika dalil-dalil pengisbat dan penafi sama kuatnya. Sedangkan dalil yang mengisbat nasab Ba'ali sangat lemah dan termasuk nasab ma'udud dalam kurung palsu. Dari ke-7 metode isbat nasab yang digariskan oleh para pakar nasab tersebut, sudah nyata siapa yang menabrak metode dan kaidah nasab yang hari ini masih mengisbat Ba'ali dengan begitu terangnya kebatalan mereka. Maka mereka lah yang telah menabrak metode dan kaidah nasab.